Sama saya Anggita Wulandewi di Next Gen Summit 2021 di hari kedua. Nah, kalau kemarin kita udah ikutin, dengerin obrolan dan juga diskusi mengenai gimana sih bertahan atau menjadi pemimpin dalam dunia digital dan juga profesi-profesi baru yang bermunculan di era digital ini. Hari ini kita akan ngobrolin tema yang gak kalah penting, yaitu untuk merdeka finansial dalam 5 tahun. Nah, untuk hari ini juga kita udah bersama narasumber yang gak kalah kerennya nih dibandingkan narasumber kita yang sudah hadir kemarin, di mana dalam breakout room sesi 1 ini saya punya tamu istimewa dari perusahaan atau platform gerbang pembayaran lengkap untuk bisnis, yaitu Sendit. Nah, kalau narsum yang satu ini merupakan sosok yang dia seorang perempuan masih muda dan juga mendorong transformasi digital dalam platform pembayaran yang lebih mudah untuk pelaku industri online di Indonesia. Pasti udah nggak asing lagi sama sosok wanita cantik ini, Tessa Wijaya selaku COO dan juga co-founder dari Sendit. Halo Mbak Tessa. Halo, selamat siang. Gimana kabarnya Mbak Tessa hari ini? Baik, terima kasih. Bagaimana Mbak sendiri? Baik Mbak, oke. Tentunya Mbak Tessa ini udah nggak sabar ya untuk sharing-sharing dengan Next Geners. Gimana sih untuk bisa merdeka finansial dalam 5 tahun dan gimana memulai bisnis Mbak Tessa, yaitu membuat perusahaan platform gerbang pembayaran untuk online shop di Indonesia. Nah, tapi sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol kita ini, Next Gener, saya mau info kalau Next Gen Summit kali ini bisa terselenggara berkat dukungan dan juga kerjasama dari Sendit. Dah, untuk Next Geners juga yang mungkin ingin tahu lebih banyak atau pengen langsung bertanya sama Mbak Tessa, jangan lupa untuk kirimkan pertanyaan kalian di microsite dan jangan lupa sertakan nama dan asal institusi atau sekolah kalian. Karena nantinya untuk pertanyaan yang terbaik ini bakalan dapat hadiah loh, atau bakalan dapat hadiah sebesar Rp200.000 dalam bentuk e-wallet. Nah, Mbak Tessa, ini kan pasti Next Geners udah nggak sabar untuk mendengar cerita pengalaman dari Mbak Tessa, tapi sebelumnya saya bacakan dulu sedikit profil dari Mbak Tessa ya. Mbak Tessa Wijaya adalah Chief Operating Officer dan juga co-founder dari Sendit. Mbak Tessa ini bertanggung jawab atas keseluruhan operasi bisnis perusahaan, termasuk layanan perusahaan, kemitraan, hubungan dengan pemerintah dan masyarakat, hingga compliance. Sebelum memulai perjalanan baru di bidang teknologi keuangan dan membangun Sendit, Mbak Tessa ini udah punya banyak pengalaman ya, sudah punya karir yang sukses di berbagai perusahaan ekuitas swasta seperti Mizuho, Fairways, dan Kuwait selama 7 tahun. Keahlian Mbak Tessa di bidang finansial ini dimiliki sejak Mbak Tessa meraih gelar sarjana dari Universitas Syracuse di Amerika Serikat dan juga gelar magister di Universitas Sydney di Australia. Wah, bukan hanya cantik, pinter, tapi juga udah sukses berpengalaman berkarir di bidang finansial nih. Mbak Tessa juga selalu bercita-cita menjadi wirausaha dan menyukai berbagai tantangan yang harus dihadapi selama ini. Dengan keahlian Mbak Tessa ini tertarik untuk membangun infrastruktur digital Indonesia dan Asia Tenggara dengan memberikan solusi pelayanan terbaik. Nah, sekarang sebagai salah satu dari sedikit wanita di lanskap pembayaran yang terus berkembang, Mbak Tessa yakin dapat mengubah dunia dalam skala besar melalui teknologi. Untuk itu, menurut Mbak Tessa, Indonesia khususnya membutuhkan lebih banyak platform di mana perempuan, terutama perempuan yang bekerja di bidang teknologi, dapat menyuarakan pendapatnya, untuk menyampaikan pendapatnya dan menginspirasi orang lain untuk berbuat lebih baik. Oke, hebat sekali nih Mbak Tessa udah punya banyak pengalaman di bidang finansial. Nah Mbak, bisa ceritakan nggak gimana sih perjalanan membangun Sendit ini? Ya, mungkin kita dimulai pada tahun 2015. Memang waktu pada saat itu kami melihat bahwa di Indonesia itu potensinya besar sekali ya untuk market online ataupun digital untuk berkembang. Dan kami merasa waktu melihat kok infrastruktur digitalnya itu masih belum semaju yang kami harapkan dan yang kami lihat di dunia di negara-negara lain. Karena itu terinspirasilah kami untuk membangun Sendit. Kalau kami lihat banyak sekali startup yang berfokus ke bidang konsumen,
Tetapi seperti yang dikatakan Pak Jokowi, negara itu tidak akan bisa berkembang kalau infrastrukturnya pun tidak kuat. Disitulah kami merasa, oke, kita tidak usah mencoba membangun yang seksi-seksi, yang contohnya B2C yang wow, kita akan membangun perpipaannya, jalan tolnya, agar bisnis-bisnis lain pun bisa menjadi sukses. Oke, nah ini kan kita juga bakalan ngobrolin soal side hustle gitu ya Mbak. Mungkin ada paparan khusus yang ingin Mbak Tessa sampaikan ke Next Geners? Ya, kalau boleh saya izin share screen ya, para Next Gener, saya mau mungkin cerita-cerita sedikit saja tentang pengalamannya saya, siapa tahu dengan sharing ini bisa saling belajar. Sudah kelihatan? Oke, udah kelihatan. Mungkin bisa saya mulai ya. Oke, silakan Mbak Tessa. Ini pasti Next Geners sudah nggak sabar pengen dengar cerita detail apa sih itu Sendit dan gimana nih langkah-langkah untuk membangun bisnis online. Ya, oke. Kalau gitu terima kasih. Oke, salam kenal Next Gener. Saya hari ini akan memberikan presentasi tentang bagaimana sih caranya membangun bisnis secara online. Nah, mungkin perkenalan sedikit lagi tentang saya ya. Tadi mungkin kan sudah paparannya sudah lumayan jelas, jadi nggak akan terlalu lama deh. Intinya, halo, saya mau berkenalan lagi. Namanya Tessa, nama saya Tessa, co-founder dan CEO dari Sendit, yaitu perusahaan infrastruktur pembayaran yang berasal dari Indonesia. Sekarang ini kami sudah berada di lebih dari 1 negara, jadi ada di Indonesia dan juga Filipina. Saya bangga sekali dapat membangun perusahaan ini dari kecil sampai sekarang. Hari ini saya mungkin akan sharing sedikit dari sisi pandangan saya sebagai entrepreneur, bagaimana caranya membangun bisnis online. Oke, the serial entrepreneur. Mungkin tadi kan kalian sudah mendengar ya background-nya saya seperti apa, di investasi dan sebagainya. Tapi mungkin banyak kalian yang tidak tahu bahwa sebenarnya saya itu bisa dibilang ya labelnya serial entrepreneur. Kenapa itu? Karena semenjak masa saya bekerja, saya selalu ada side hustle, side business. Mungkin saya akan paparkan dikit di sini ya. Pertama-tama saya waktu masih cupu-cupunya, pas lagi masih bekerja, pernah membuka kafe yang namanya Food Criminal. Tentunya sekarang kafe sudah tutup ya, jadi udah nggak ada lagi. Tapi itu adalah venture atau pengalaman pertama saya membuat bisnis atau membangun bisnis. Lalu saya juga pernah membuat brand-brand baju, berkecimpung di bidang itu, kecil-kecilan lah, dan juga memang mempunyai butik resort. Jadi yang namanya itu sudah baru. Tahun 2016, tapi baru itulah saya lebih mendalami. Jadi saya komit, saya berhenti di pekerjaan saya, dan mulai full time membuka bisnis sendiri, yaitu adalah payment gateway bernama Sendit. Selain itu pun juga saya mempunyai side hustle yang baru, yaitu adalah Sula Studio. Kami menjual bisnis perhiasan lokal. Jadi mohon maaf ya kalau rada bingung, tapi memang bisnisnya ini saya lumayan ada beberapa. Dan hari ini mungkin sharingnya lebih ke arah ya sebagai entrepreneur, bagaimana caranya membuka bisnis yang baru, bukan dari sisi hanya sebagai pembangun fintech yang bernama Sendit ini. Oke, kalau begitu saya akan langsung sharing aja dari pendapat aku gimana nih caranya memulai side business. Ini adalah beberapa tip utama ya, tapi sebelumnya mungkin kalian yang pernah mendengar tentang Elon Musk, saya mau sharing quote-nya dulu. Mungkin di sini bilang memang starting a company is like eating glass, jadi memulai perusahaan itu memang kayak makan beling, terus melihat ke apa ya awang-awang. Jadi maksudnya intinya membuat bisnis itu tidak mudah, memang challenge-nya banyak sekali dan tidak sebegitu natural. Tetapi kalau kalian memang senang dengan hal seperti ini, malah terpicu untuk membangun bisnis sendiri, ayo kita mulai bersama. Oke, jadi untuk memulai bisnis sebenarnya dari saya tipsnya seperti ini, apalagi untuk kalian yang next gener yang memang masih berpikir untuk memulai bisnis tapi mungkin akan mencoba sebagai side hustle. Jadi di samping pekerjaan utamanya. Pertama-tama yang penting adalah satu, harus mencari bisnis partner atau co-founder yang cocok. Kenapa saya bilang hal itu? Karena memulai bisnis itu sulit sekali dan challenges banyak dan berbagai macam. Ada challenges finansial, yaitu gimana kita cari duit untuk memulai bisnisnya. Ada challenge produk untuk membangun produk yang tepat. Ada juga challenges operasional. Jadi memang penting sekali waktu ingin memulai bisnis kita berpikir kita bisa nggak sih berbisnis dengan partnernya, cari partner yang tepat. Adakah orang di sana yang bisa visinya sama?
menurut saya penting sekali. Kedua, be basic. Maksudnya apa nih? Kalau ini saya lebih ngomong sharing dari sisi Sula ya, side bisnisnya saya sekarang. Maksudnya be basic begini, sekarang ini kalian sebenarnya beruntung sekali untuk memulai berbisnis online, itu tidak perlu modal yang besar sekali. Banyak sekali orang-orang yang memulai hanya dengan membuka sosial media, toko di sosial media, contohnya di Instagram. Sama seperti pengalaman saya dan partner-partner saya waktu memulai bisnis Sula. Jadi kami memang memulai dengan Instagram saja, benar-benar cuma bertiga, modalnya beli beberapa juri, terus foto-foto sendiri. Dengan situ aja tapi bisa tetap sukses. Jadi cobalah, jangan takut, coba aja dengan cara be basic. Ketiga, ini adalah sebenarnya pesan yang paling penting ya. Di Sandit sendiri kami selalu bilang, let's build what customers want. Ya, kalau mungkin di bisnis lain tidak harus build ya, kita tidak usah membangun produknya, tapi untuk menjual saja produk dari yang sudah ada. Sama tapi konsepnya, kita selalu harus memikirkan sebenarnya customer maunya apa sih, jangan sampai asumsi aja. Mungkin kalau saya boleh sharing sedikit, waktu saya membuat bisnis saya yang pertama, yaitu membuat kafe, ya sebenarnya terus terang kalau dilihat ke Bali, makanannya itu kurang enak. Jadi makanya saya tidak membuild what customers want, makanya tidak laku dan akhirnya tidak sukses. Oke, mungkin bisa berlanjut ke cerita di balik Sula Studio dulu ya, karena mungkin ini lebih relevan untuk teman-teman yang ingin membangun bisnis secara online. Lahirnya Sula Studio itu sebenarnya beberapa teman, jadi sahabat bertiga, saya, Roberta, dan Elsa. Dimulai, sekarang 3 tahun yang lalu ya. Jadi kita memang berkecimpung di bidang perhiasan ataupun juri, dan ini sebenarnya lebih fun aja sih, lebih karena kita best friends. Tapi seperjalanannya Sula, yang darinya pertama itu kita memulai dengan menjual di Instagram, lalu ke bazar, tiba-tiba ya produknya ngehits banget. Makanya akhirnya kami benar-benar terjun ke bidang online, membuka toko Shopify, dan tentu aja memakai Sandit sebagai payment gateway. Nah, sekarang mungkin saya akan lebih mendalami lagi, apa sih yang harus dipikirkan jika kalian ingin memulai bisnis online? 3 hal yang penting dari saya tipsnya ya. 1, mungkin jika kalian siap untuk berjualan secara online, pilihlah platform digital yang cocok. Seperti pula tadi, mulainya di Instagram, akhirnya kita terus berterjun dan membuka toko lewat Shopify agar gampang untuk kami yang ya bukan orang-orang IT. Kedua, carilah partner logistik yang benar-benar mendukung kebutuhannya kalian. Karena kalau misalkan ada barang yang ingin dimaui orang tapi nggak bisa dikirim ke orangnya, ya itu fatal juga sih. Ketiga, mungkin tentu aja coba cari payment gateway yang sesuai. Nah, di situ nanti akan saya kenalkan tentang Sandit sedikit lagi. Ini mungkin sedikit tip ya, kalau dari kalian untuk bertanya. Nanti mungkin kita bisa juga sharing PowerPoint ini kalau misalkan ada yang tertarik. Tetapi intinya coba dipikirkan dulu kalau misalkan kalian mau berbisnis tapi masih side hustle ya, seperti tema pembicaraan hari ini, mungkin coba di social commerce dulu aja. Tapi kalau misalkan mau lebih serius lagi ya mungkin cobalah kita membuka dengan platform sendiri. Sekarang ini tools di dunia online sudah banyak. Jadi untuk kalian yang ingin memulai berbisnis, nggak usah berpikir, waduh kalau saya bukan orang IT, saya nggak bisa coding, nggak bisa nih berbisnis secara online. Karena sekarang ada yang namanya Shopify dan berbagai macam tools yang lain. Nah, jika memang kalian tetap tidak ada waktu untuk setting toko sendiri, ya mungkin juga bisa dengan social commerce. Dan kalau benar-benar, waduh kita waktunya mepet, bisa juga memakai marketplace yang sudah ada di sini, di Indonesia. Contohnya Shopee, Lazada, dan sebagainya. Jadi sebenarnya banyak sekali tools yang sudah ada, tidak ada alasan lagi untuk kalian untuk berpikir, waduh kalau mau berbisnis, enggak deh, kayaknya enggak terlalu gampang. Kedua, mungkin kita juga harus memikirkan partner logistik yang penting itu untuk kalian kayak gimana ya, yang dapat mendukung bisnis Anda atau bisnis kalian. Jadi coba cari yang terpercaya, yang murah, banyaklah. Kalau misalkan pakai Shopify bahkan bisa mencari plugin shipping aja, tidak usah terlalu ribet. Terus terakhir ya tentu saja yang seperti saya katakan tadi,
Dari segi payment tuh penting ya, kalau kalian mau berjualan, intinya kan kalian ingin menguangkan sesuatu produk yang sudah dibikin. Jadi memang harus mencari payment gateway yang handal, di mana pembayarannya juga metodenya ada banyak, dan instan, dan juga yang harganya memadai. Sedikit tentang Sendit, kami bahkan bisa membantu jika kalian ingin berjualan secara online, memakai platform sosial media. Jadi bisa dengan link aja, nanti kalian bisa menerima pembayaran lewat berbagai macam metode pembayaran tersebut. Jadi sekilas itu sharing tadi yang bisa saya kasih ya, saya berikan. Jadi kalau misalkan kalian ingin berbisnis online, tips-tipsnya yang penting seperti itu. Mungkin saya akan memberikan kesimpulan sebelum kita ke Q&A. Jangan lupa bahwa di Indonesia ini potensi market itu besar sekali. Jadi untuk kalian yang ingin berbisnis secara online, saya encourage sekali. Nggak usah juga memikirkan wacana awang-awang yang besar. Seperti, wah saya mau membangun payment gateway. Ada banyak sekali bisnis-bisnis online yang bisa dikembangkan oleh kalian. Mulailah dari kecil, tidak usah terlalu muluk-muluk nih impiannya. Tapi juga kembali lagi kalau impiannya besar, ingin membuat startup, hayo saya juga dukung. Bisa menghubungi saya, nanti saya kasih tips-tipsnya yang lebih banyak. Nah, terus juga jangan lupa jika kalian memulai berbisnis, cari partner yang tepat, karena kalau berbisnis secara sendiri itu lonely sekali. Kalau partnernya lebih tepat, mungkin kita dapat berkembang lebih pesat lagi. Lalu juga yang terakhir, mulai aja dari skala yang kecil, tidak usah muluk-muluk tiba-tiba harus membuka toko di mall dan sebagainya. Kalau mau online pun bisa memulai dengan membuka toko di sosial media saja. Jadi jangan kalau misalkan merasa waduh ada keterbatasan dari waktu ataupun dari dana yang ada, tidak usah merasa minder. Mulailah dengan sosial media, mulailah dengan skala kecil. Pasti nanti akan menjadi besar kalau misalkan produk Anda memang banyak dimaui orang-orang yang lain. Nah, yang paling penting dari tadi yang saya ceritakan ini, coba build what customers want. Kenapa Sendit bisa sebesar ini sekarang? Karena kita selalu bertanya ke customer, kita selalu bertanya kepada mitra-mitra kami, maunya produk seperti apa sih yang lebih handal, maunya seperti apa biar kalian tetap memakai platformnya kami. Kalau kita saling berdiskusi, saling mengerti, sebenarnya customer kalian tuh maunya apa, saya yakin pasti bisnis Anda akan sukses. Mungkin itu aja ya Mbak ya sharingnya hari ini. Akan saya stop share screen. Oke, lengkap banget ini penjelasan dari Mbak Tessa. Mbak Tessa juga tadi udah menceritakan pengalamannya, ternyata bukan hanya udah berpengalaman di bidang perusahaan finansial ya, tapi juga udah kemana-mana, awalnya sempat buka coffee shop, terus buka clothing line, dan juga sekarang lagi menjalankan side hustle di jewelries. Ini menarik sekali. Nah, Mbak Tessa, kita juga udah dapat banyak banget pertanyaan nih dari Nextgeners. Ini aku bacain salah satunya. Dari Vina Arianti Limanta. Bisnis online apa sih atau di bidang apa yang saat ini bagus saat pandemi? Nah, ini apa sih Mbak yang jenis bisnis seperti apa atau di sektor apa yang mungkin lagi potensial untuk dimulai di masa pandemi seperti saat ini? Kalau kita bicara dunia teknologi, memang potensinya banyak sekali ya. Sekarang semua dari health tech sampai edutech, jadi dari bidang pendidikan sampai pun healthcare, semua sekarang berpindah secara online. Tapi kalau saya lihat misalkan para next gener ingin membuka sesuatu, pertama bisnis makanan itu selalu hits di Indonesia karena orang Indonesia demen banget makan. Iya. Atau kedua, tetap saja menurut saya fashion pun masih ada potensinya. Jadi sebenarnya kalau untuk nasihat saya untuk kalian, jangan memikirkan apa sih bisnis yang lagi hits, tapi passion kalian gimana sih? Kalian mau membuat apa untuk deliver dan dijual ke masyarakat? Oh, berarti contohnya seperti kayak Mbak Tessa memulai Sula, itu mungkin berawal dari hobi atau kegemaran Mbak Tessa ya untuk mengkoleksi jewelries, kemudian tercetus ide, oh gimana kalau kita pasarkan gitu ke masyarakat. Betul, jadi saya waktu itu memang saya sama teman-teman saya hobi jewelry dan merasa, waduh ini kok perhiasan macam ini kekinian banget di negara lain, di Indonesia nggak banyak yang jual. Makanya kami mencarilah suppliernya, kami bawa ke Indonesia dan kami jual di Instagram. Oke, kita harus ini ya cermat melihat potensi apa ya yang ada.
Oke, selanjutnya ini kita ada pertanyaan lagi dari Berlian Rabani dari Banten. Selamat siang Mbak Tessa, perkenalkan saya Berlian dari Banten. Di masa pandemi ini kan saya kehilangan pekerjaan, lalu saya memutuskan untuk mencoba jualan kecil-kecilan frozen food di depan rumah saya. Dan belum lama ini saya juga memasarkan produk frozen food di online. Saya mau minta tips kepada Mbak Tessa bagaimana agar jualan online saya bisa bersaing dengan penjual yang sudah lama dan bisa sukses dalam membangun bisnis online. Lalu apakah saya bisa mendapatkan penambahan modal untuk memperbesar usaha saya dari Sendit? Gimana caranya Mbak Tessa? Nah, soalnya saya takut kalau meminjam modal di perbankan nantinya bunga besar. Apa saja keunggulan dari Sendit dibandingkan dengan yang lain? Nah, ini apakah Sendit udah ekspansi ke peminjaman modal juga Mbak kepada customer atau gimana? Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Memang sebenarnya Sendit sendiri sudah mengembangkan produk yang bernama Send Capital, di mana kami mendukung UMKM yang ingin go online, memberikan pinjaman untuk membesarkan modal supaya bisa mengembangkan bisnisnya di platformnya kami. Jadi jika kalian memang ingin menggunakan fasilitas tersebut, silakan bisa menghubungi kami di sendit.co. Nah, pertanyaannya sebenarnya salah satu pertanyaan tadi itu adalah tips bagaimana agar dapat mengembangkan bisnisnya secara online, bagaimana dapat bersaing dengan mungkin perusahaan-perusahaan yang lebih besar. Nah, kalau menurut saya sebenarnya pertanyaan pertama itu sama seperti yang tadi saya jabarkan. Coba kalian berbicara dengan customer-nya. Sebenarnya suka banget nggak sih dengan frozen food-nya? Terus kenapa? Nah, setelah itu kalian cari di mana lagi ada customer-customer seperti ini. Sebenarnya sekarang sudah bagus sih strateginya untuk berjualan di marketplace online karena di situ customer-nya pun ada banyak. Tetapi jangan lupa kalian juga harus mencoba mungkin dengan starting platform sendiri ataupun toko online sendiri supaya niche, supaya customer-nya pun ada. Dan ya kembali lagi jika memang memerlukan modal lebih banyak, mungkin bisa juga memakai platform Zen Capital dari Sendit sendiri. Oke, ini intinya udah ada jalan yang semakin mudah ya kalau kita mau memulai bisnis online seperti contohnya Sendit juga udah membantu UMKM ya Mbak untuk pembiayaan modal bagi UMKM yang ingin go online dalam menjalankan bisnisnya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Mbak dari Abdullah Emir Pramudia dari Jakarta. Saya ingin menanyakan bagaimana cara paling efektif dalam mengiklankan bisnis daring di tengah pandemi seperti saat ini. Wah, pertanyaannya bagus sekali nih. Kalau kita mau ngomong soal advertising atau marketing, kita sebenarnya harus kreatif-kreatif aja sih. Jangan cuman memikirkan bahwa perusahaan-perusahaan besar aja yang bisa marketing yang wow dengan membayar iklan di TV ataupun billboard. Sekarang ini kita dengan kreativitas, contohnya nih, kita bisa mengirimkan barang ke influencer ataupun blogger. Mungkin kalau Sendit karena B2B nggak seperti itu, tapi side hustle saya Sula sering banget nih kita kirim-kirim barang ke blogger-blogger. Kalau mereka suka, mereka akan posting secara gratis. Berarti modalnya kalian hanya produk satu aja, itu udah bisa meraih atau merich berbagai macam audience. Kedua juga jangan takut ya sama yang namanya Facebook Ads ataupun Instagram Ads. Itu bisa efektif dan murah sekali. Jadi mungkin kalian harus coba mengekspor atau coba tanya-tanyalah di forum-forum online bagaimana caranya kita memposting advertisement secara online. Itu pasti juga akan membantu bisnis Anda berkembang lebih cepat lagi. Berarti ini sebenarnya untuk promosi online di saat pandemi seperti ini, di mana juga udah terjadi semacam disrupsi ya Mbak untuk menjual produk kita, udah lebih gampang disebarkan atau dipromosikan di sosial media, ini bisa mengandalkan tenaga influencer seperti yang Mbak Tessa jelaskan tadi, atau juga pakai promosi Google Ads atau Facebook Ads, ini lebih mudah ya sebenarnya. Oke, selanjutnya kita ada pertanyaan lagi dari Fajar Anugrah. Mau tanya, kalau kita mau mulai bisnis online, apa yang kita ikuti untuk mulai bisnis bidang apanya? Apakah melihat dari kebutuhan market saat itu atau mengikuti passion kita? Nah, ini gimana nih Mbak Tessa? Betul. Menurut saya pasti selalu bisnis itu akan lebih bisa berkembang kalau kita mengikuti passion ya. Contohnya kalau saya memang suka banget yang angka-angka, suka yang berbau-bau
financial, makanya memulai fintech company ya. Jadi kalau misalkan kita cuma mau cari-cari tahu, ikut-ikutan aja apa yang diinginkan pasar, mungkin kita tidak akan bisa berkembang sebegitu pesat. Tapi kalau mulainya dari passion, saya yakin pasti dapat ada jalannya, kita dapat mencari jalan. Tapi tentu aja kembali lagi, kalau passionnya kalian sesuatu, ya contohnya membuat kue, ya harus juga menerima feedback dari customer-nya ya. Jangan kekeh, oh ini kuenya saya suka kayak begini, kalau dikasih feedback ngotot, oh nggak apa-apa, biarpun terlalu manis tetap aja saya jual seperti itu. Jadi mulai dari passion, tapi kembali lagi build or sell what customers want. Oke, nah ini mungkin masih nyambung dengan pertanyaan kita sebelumnya soal passion. Ini ada pertanyaan juga dari Irfan Setiawan. Selamat siang Mbak Tessa, saya Irfan Setiawan. Saya ada pertanyaan, apakah bisnis offline, contohnya warung atau grosiran, ini sudah terkalahkan sama bisnis-bisnis online? Nah, jika tidak, apakah di masa yang akan datang hal tersebut bakal terjadi? Ya, memang bisnis digital tuh kelihatannya wow dan menarik sekali. Tetapi bisnis offline bukan berarti itu tidak akan pernah ada lagi ya, karena intinya contohnya apalagi kayak warung-warung, kita kan selalu pada intinya kita sebagai manusia pasti mau dong keluar jalan-jalan, makan-makan bersama dan sebagainya. Jadi mungkin tidak akan benar-benar mati total. Tapi intinya kembali ke ya buzzword-nya inovasi ya. Bagaimana caranya kalian bisa membuat sesuatu yang lebih spesial lagi. Makanya kemarin kayak saya nonton di YouTube ada warung yang semua serba hijau apa bagaimana gitu. Jadi kalian harus mencari niche-nya supaya customer tetap datang. Walaupun online value ya, Mbak. Betul, pasti masih ada kesempatannya. Oke, nah ini kita masih ada banyak banget pertanyaan nih, sepertinya Next Geners banyak yang tertarik ya untuk jadi mandiri secara finansial dan juga membangun side hustle seperti yang Mbak Tessa lakukan. Ini ada pertanyaan dari Kirana Ayu Diva. Selamat siang Mbak Tessa. Dalam menjalankan bisnis online tentu perlu memikirkan strategi pemasaran yang efektif. Nah, dalam kondisi pandemi seperti ini, strategi apa yang cocok untuk mempromosikan bisnis online yang efektif dan efisien? Wah, mungkin ini pertanyaan mirip yang tadi ya. Iya, mirip-mirip ya, soal promosi. Betul, kalau misalkan kita bicara marketing, kembali lagi pertama, kita harus melihat tipe produknya kita apa sih. Contoh, kalau Sendit itu kan perusahaan B2B ya, jadi kita memang targetnya bisnis yang lain. Kalau dari Sendit sendiri untuk seperti yang nasihat saya tadi, membuat Facebook ad ataupun Instagram ad, mungkin orang-orang yang di Instagram nggak begitu perlu payment gateway kali ya. Jadi kita memikirkan cara yang lain untuk memberikan marketing tersebut. Tapi intinya strategi marketing itu ada lumayan banyak. Pertama, mungkin karena pandemi, kita mungkin modalnya tidak banyak, kembali lagi mungkin sosmed adalah cara marketing yang paling efisien. Tetapi selain itu juga mungkin ada hal-hal lain, contohnya ikut conference, mungkin buka booth, dan sebagainya. Itu pun juga bisa menjadi sasaran cara marketing. Ketiga, mungkin juga media coverage, contohnya bikin blog secara online, atau menulis di tempat yang lain, itu juga bisa menjadi sebenarnya supaya kita mempromosikan produknya kami. Contohnya Sendit sendiri dan saya sendiri sering menjadi narasumber, ya itu juga sebenarnya ada angle promosinya, karena semua orang akan lebih mendengar Sendit itu siapa sih. Jadi kembali lagi, pertama pikiran dulu target marketnya kalian siapa. Kalau B2C, oke, kalau jualan baju online, berarti mendingan saya bikin Instagram ad. Oke, kalau di B2B, nggak usah di Instagram deh, kita bikin blog atau menulis mungkin opinion piece di koran. Ya, mungkin lebih baik. Sebenarnya banyak cara ya untuk kita tuh mulai membangun kedekatan brand kita dengan masyarakat atau calon customer. Nah, Mbak Tessa, ini kita masih ada pertanyaan. Ini salah satu pertanyaan yang menarik ya, dari Davina. Hai Kak Tessa, kira-kira apa pro dan kontra berbisnis dengan sahabat sendiri? Apakah ada tips and trick untuk mencegah disputes dalam membangun bisnis dengan sahabat sendiri? Nah, ini gimana nih kalau pengalamannya Mbak Tessa? Wah, pertanyaannya tuh bagus sekali. Banyak orang yang bilang ini berbisnis bersama itu hubungannya lebih lekat daripada kalau menikah ya. Karena menikah aja bisa cerai, tapi kalau punya bisnis cerainya lebih sulit lagi.
jadi mungkin yang harus dipikirkan begini, kalau kalian berbisnis sebagai sahabat, sebelum bisnisnya mulai pun bikinlah kayak apa ya, surat pranikah gitu. Jadi kita harus hal-hal yang penting kita bicarakan dulu. Oke, kalau misalkan kita ada disagreement, cara breaking ties-nya gimana, cara mengambil keputusan seperti apa. Jadi hal-hal yang penting harus dibicarakan di depan. Nah, dari sahabat sendiri juga jangan sampai, oh kita jadi co-CEO yuk. Saya sih nggak percaya kalau bisnis itu bisa ada dua kepala. Jadi kita harus juga agree di depan. Siapa yang jadi pemimpin, siapa yang jadi CEO-nya, siapa yang mendukung. Kalau sudah begitu kan berarti jadinya jelas ya. Dan mungkin ketiga juga, kalau misalkan kalian itu bersahabat, jangan sampai yang personal dibawa ke bisnis ya, harus dipisahkan. Jadi kadang-kadang baperan ya. Teman ya, iya betul. Jangan hanya ingat ngomongin bisnis terus, tapi harus mikirin pertemanan persahabatannya juga. Jangan dilupakan dan harus draw the line lah. Kita ini meeting bisnis apa meeting hanging out nih? Kalau lagi hanging out kita jangan ngomong bisnis. Kalau enggak ntar bisa mumet sendiri dan akhirnya berantem terus. Oke, intinya harus ada kesepakatan bersama dari awal untuk mencegah disputes itu sendiri. Nah, selanjutnya kita ada pertanyaan dari Fadli Gani Fadlur Rahman. Selamat siang, saya Fadil Gani, mahasiswa. Saya mau bertanya, apakah dropshipper dapat meraih kesuksesan? Ini gimana nih kalau menurut pandangannya Mbak Tessa soal dropshipping? Waduh, dropshipping. Bidang logistik itu sebenarnya potensinya besar sekali, apalagi di negara seperti Indonesia. Kalau kita lihat di sini, ada kepulauan kita tuh lebih dari 17.000 pulau ya, kepulauan. Jadi memang bidang logistik itu potensinya besar sekali. Tetapi kembali lagi bisnis modelnya apa. Jadi memang misalkan tertarik berkecimpung di dropshipping, bolehlah dicoba. Tinggal mungkin validate aja atau validasi idenya kalian ke customer-nya. Oke. Nah, ini Mbak Tessa mungkin pertanyaan yang banyak juga Nextgeners pengen tahu nih dari Tagi Muhammad dari Surabaya. Seberapa pentingkah research sebelum memulai bisnis? Lebih baik melakukan semuanya sambil jalan atau kita research dulu, membuat master plan lalu baru memulai bisnis? Mana nih yang lebih baik? Wah, bagus banget pertanyaannya itu. Research itu menurut saya penting sekali, tetapi jangan sampai cuma desktop aja ya. Kalau kita googling, baca paper-paper terus tuh teoritis banget. Research itu ya yang paling penting adalah market research. Jadi kita harus terjun ke lapangan. Kita harus cari tahu sebenarnya kompetitor yang udah ada di mana, apa aja yang mereka jual dibandingkan yang kita jual. Lalu kembali lagi berbicara ke customer-nya kalian. Sekarang beli produk apa sih? Bagaimana kalau coba produknya kami? Jadi research itu penting, tetapi jangan juga saking kebanyakan research nggak pernah mulai-mulai. Kalian harus berani terjun. Kalau misalkan tidak dicoba, nggak akan pernah tahu sukses apa enggak. Oke, betul. Nah, ini saya pengen tanya nih kali ini ke Mbak Tessa. Awal mulanya Mbak Tessa memulai langkah untuk memulai bisnis, mungkin yang lalu-lalu seperti membuka coffee shop, kemudian clothing line. Ini sempat ada ketakutan nggak sih ketika baru mau memulai itu? Mungkin karena pertama kali masih muda belia, jadi ketakutannya lebih nggak ada. Kalau dipikir sekarang, apalagi sudah memulai bisnis seperti Sendit, di mana sekarang sudah ada 400 orang, wah mungkin kalau saya melihat kembali dengan challenges-nya, belum tentu mau diulang lagi. Tetapi waktu dulu karena masih cupu, belum mengerti sebenarnya apa yang akan bisa dialami secara bisnis ini dimulai, lebih oke sih sebenarnya. Jadi kadang-kadang kalau tidak tahu mungkin nggak akan takut. Jadi mendingan terjun langsung dicoba. Oke, mendingan just do it aja dulu ya Mbak. Betul. Oke, nah ini ada pertanyaan, ini mau nanya soal Sendit nih Mbak Tessa, dari Andi Waluma. Apa beda Sendit dengan digital payment gateway lainnya? Banyak diskon-diskon atau promo nggak? Ini kayak mau minta promo ya. Iya, memang saya juga nggak apa-apa kok, sering mencari promo di mana-mana. Tapi keunggulannya Sendit itu apa ya dibandingkan payment gateway lain? Ya, Sendit sendiri itu memang produknya banyak sekali, dan kami tidak hanya berkecimpung di bidang payment saja. Contohnya tadi kami ada yang namanya Send Capital, jadi kami memang mendukung UMKM bukan hanya untuk menerima pembayaran, tapi juga dari segi contohnya permodalan. Tapi Sendit juga memang percaya dengan 3S ya, jadi simple,
speed, dan juga customer service-nya, waduh tiba-tiba 3S-nya. Customer service-nya juga service, betul, itulah 3S-nya. Jadi kami memang produknya simpel sekali. Kalau mau berintegrasi, bisa integrasi dengan ya bisa dihitungan per jam lah, karena API-nya kami atau produk itu simpel banget. Dari segi speed, seperti yang tadi bilang, kalau kalian mau mulai, bisa langsung mulai dengan secara sekejap, nggak usah menunggu ke minggu depan, bulan depan, baru bisa starting pakai platformnya kami. Dari segi service juga kami customer service-nya 24 jam. Jadi kapan aja bisa chatting sama kami, bisa ada live chat-nya di website-nya, live chat di dashboard, bisa lewat email, bahkan bisa lewat WhatsApp juga. Jadi mungkin itu keunggulan kami dibanding payment gateway yang lain. Oke, lebih mudah ya dan untuk dijangkau bagi mungkin UMKM yang kurang begitu paham dengan payment secara online, juga ini lebih mudah bagi mereka. Nah, ini saya mau tanya Mbak, Sendit kan ini berkontribusi memudahkan bagi UMKM yang mau go online dalam hal pembayarannya. Nah, ini sejauh ini sudah berapa banyak sih UMKM yang bergabung dengan Sendit? Waduh, sekarang sudah ribuan ya sepertinya. Apalagi pas lagi masa COVID itu, wow, tiba-tiba yang register sama kami itu bisa ribuan per bulan bahkan. Karena memang tiba-tiba melihat masa pandemi, semua tutup, semua orang berbondong-bondong ingin berjualan secara online. Oke, makin banyak peminatnya ya justru di era pandemi seperti ini. Nah, ini masih ada pertanyaan lagi, Mbak, soal Sendit juga mungkin ada kaitannya. Dari Ratno Cahyono, dari Solo. Kak Tessa, fungsi payment gateway dalam pengembangan UMKM apa saja ya? Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Jadi, contohnya jika kalian para UMKM ingin berjualan secara online. Fungsinya Sendit itu, jadi sebagai UMKM kalian dapat menerima pembayaran lewat metode apa aja. Contohnya kalian berjualan lewat Instagram, lalu ada customer kalian yang mau membayar lewat kartu kredit. Sebagai UMKM harus punya tools-nya tuh untuk menerima pembayaran lewat kartu kredit. Nah, kalau dengan Sendit, kalian bisa langsung menerima pembayaran tersebut, ya tinggal isi-isi invoice-nya secara online, lalu kasih link-nya share ke customer-nya kalian, dengan secara sekejap bisa menerima pembayaran lewat kartu kredit. Jadi ini memang memberikan opsi lebih banyak aja untuk kalian untuk dapat berbisnis online, supaya nggak semua nungguin transfer aja, harus buka akun bank di berbagai macam tempat, nggak bisa menerima pembayaran lewat wallet. Kalau dengan Sendit semua itu bisa dilakukan dengan secara mudah. Oke, nah Next Geners yang baru mau mulai bisnis online bisa dicatat tuh tadi lewat Sendit caranya akan lebih mudah ya. Nah, selanjutnya kita dapat pertanyaan lagi nih Mbak dari Axelino Ferdinand Sugito. Selamat siang Mbak Tessa, saya Ferdi, ingin sekali untuk mempunyai bisnis apalagi di era digital. Dari beberapa seminar, banyak yang bilang untuk bisa menentukan produk itu harus melakukan banyak riset. Tapi saya masih kesulitan untuk memfilter banyaknya informasi di internet untuk dijadikan suatu ide yang akan dikembangkan. Nah, gimana nih caranya untuk menentukan produk yang fit demand market? Iya, itu pertanyaan yang bagus juga. Nah, mungkin saya akan sharing pengalaman saya dulu. Waktu pertama saya mulai di Sendit itu sebenarnya saya mulai sebagai product manager. Jadi apa? Saya mengembangkan produk yang dapat digunakan oleh konsumer. Menurut saya untuk riset tersebut itu kembali lagi, jangan terpaku dengan riset secara online aja. Kalau cari-cari di internet ya bisa sampai besok, sampai tahun depan juga nggak akan selesai. Research yang paling penting itu turun ke lapangan. Waktu pertama saya mulai, saya membuat produk untuk UMKM, ya seperti store tool seperti Shopify. Jadi riset saya seperti apa? Saya turun ke pasar-pasar, saya bikin kuesioner, saya tanyakan semua penjual di pasar tersebut, sebenarnya mau produk apa. Saya tunjukkan produk MVP-nya kami. Jadi kami bikin produknya yang mock gitu. Jadi cuman ya contohnya seperti Photoshop, kita desain dulu gambarnya seperti apa, ditunjukkan ke customer, kita tanya, produk seperti ini kalian mau pakai apa enggak sih? Jadi kalau ngomong soal riset, nggak usah terlalu banyak di internet terus, tapi turunlah ke lapangan. Itu tips dari saya. Oke, nah ini Mbak kita dapat banyak banget pertanyaan nih. Pengen tahu mungkin Next Gen banyak yang ingin tahu gimana memulai side hustle dan bisnis online. Ini ada pertanyaan dari Pri Agung Hayundoro. Mbak Tessa, passion saya di bidang alien.
Mungkin maksudnya bidang yang apa ya, jarang diminati masyarakat ya, tapi itu sangat tidak banyak digemari masyarakat. Nah, apakah tidak mungkin untuk berbisnis dalam market yang terbatas segmennya? Ini gimana nih Mbak Tessa? Sebenarnya enggak juga sih. Mungkin tadi namanya Pak Agung ya, melihat quote yang saya tampilkan on the screen ya, bahwa Sam Altman yang menemukan partner di Y Combinator, dia bilang pakai bahasa Inggris dulu nanti saya translate ya. It's much better to first make a product that a small number of users love than a product that a large number of users only like. Jadi lebih penting untuk membuat produk yang benar-benar disayangi ya oleh customer base walaupun kecil, daripada produk yang oke-oke aja tapi dipakai banyak orang. Kalau misalkan sudah menemukan niche-nya dan itu sesuatu yang memang diinginkan customer base kamu, ya lanjut aja. Siapa tahu memang karena niche malah bisa dijual lebih tinggi harganya dan tetap aja kalian dapat mendapatkan revenue yang tinggi walaupun customer-nya sedikit. Oke, coba aja berarti ya memulai market di segmen yang niche, tapi harus ada added value nih biar bisa lebih dikenal di calon customer. Nah, Mbak Tessa, selanjutnya kita ada pertanyaan lagi dari Astatik. Bisnis yang potensial bagi penulis itu seperti apa ya? Nah, ini mungkin Mbak Tessa bisa kasih insights yang berbeda nih. Bagi penulis ini apa nih yang potensial? Wow, untuk penulis, untuk berbisnis sendiri. Sebenarnya banyak sekali sekarang itu, banyak orang yang perlu blogger untuk menulis online. Bahkan contohnya perusahaan seperti Sendit kadang perlu mencari blogger yang dapat menulis tentang dunia-dunia fintech gitu contohnya. Kalian juga bisa, kalau misalkan ingin menulis sesuatu yang lebih baku ya, mungkin dapat bekerja di berbagai macam perusahaan media secara online untuk hal seperti itu. Tetapi ya kalau misalkan memang ingin sesuatu yang lebih literatur ya kali ya, literature ya, tetap saja menurut saya bidang penulisan itu banyak sekali oportunitasnya, bisa membuat novel dan sebagainya. Maaf ya, kayak saya kurang tahu kalau bidang penulis outside of digital infrastructure-nya ini. Oke, intinya ini sebenarnya banyak sekali potensi ya bagi mereka yang hobi menulis, bahkan di era digital itu tetap membutuhkan banyak tenaga penulis ya Mbak, seperti yang Mbak Tessa sebutkan tadi, Sandit juga membutuhkan, mungkin next geners yang berminat bisa kirimkan CV nih ke Mbak Tessa. Boleh, nanti emailnya saya cari setelah ini. Oke. Ya, selanjutnya kita ada pertanyaan dari Bayu Parhadika dari Jakarta. Bagaimana kira-kira mengetahui side hustle ini sudah bisa kita jadikan full-time job atau main income? Nah, ini gimana, Mbak Tessa? Wow, sebenarnya itu chicken and egg situation ya, karena terkadang kalau saya lihat nih, kayak saya side hustle Sula, kalau misalkan nggak ada partner saya yang ya mereka berkecimpung secara full time, sulit sekali untuk mengembangkan bisnis tersebut. Tapi mungkin pertama yang kalian harus tanyakan, ini bisnis ini cukup nggak sih untuk sustain, untuk ya biaya hidup? Karena kalau misalnya berhenti bekerja, tiba-tiba duitnya tidak mencukupi, itu juga nggak bagus dong, kalian nggak bisa makan dan punya rumah untuk tinggal. Kedua, mungkin kalian bisa melihat ini berkembang dengan pesat nggak sih? Kalau kita yang memang didukung oleh Y Combinator, yaitu akselerator di Silicon Valley di mana Sandit pernah diundang, mereka bilang kalau misalkan bisnisnya bisa berkembang secara setidaknya the magic number itu 7% week on week. Kalau misalkan bisa seperti itu, pasti bisnisnya akan bisa berkembang dengan pesat sampai menjadi sukses. Jadi mungkin kalian lihat aja setiap minggu atau setiap bulan itu berkembang pesat nggak bisnis saya, jumlah barang dijual tambah banyak apa enggak, revenue saya tambah tinggi apa enggak, omsetnya ya. Kalau misalkan begitu, mungkin itu adalah ya hint, ini udah waktunya kita berkecimpung di bidang ini secara full time. Oke, intinya harus pinter-pinter dan rajin mengecek gimana respon pasar ya dari brand kita itu. Oke, nah next ini kita ada pertanyaan dari Fitria Anggraini. Selamat siang Kak Tessa. Ketika kita sudah memiliki bisnis online, apakah kita harus memilikinya dalam bentuk offline juga seperti outlet atau stand? Dan menurut Kak Tessa, apakah bisnis online dan offline harus memiliki proporsi yang sama? Ya, pertanyaan yang bagus. Menurut saya sih dunia zaman sekarang
potensi dari online business itu memang besar sekali. Jadi memang kita nggak bisa menghindari ya, harus ada presence secara online. Tetapi kembali lagi harus lihat dulu industrinya apa juga. Misalkan kayak kita mau menjual baju, mungkin bisa online ya, jewelry bisa online. Tapi kalau jualan kue mungkin nggak bisa hanya online saja ya, harus ada offline presence-nya. Karena orang mungkin mau ingin ada taste, merasakan dulu nih kuenya seperti apa dan sebagainya. Jadi kembali lagi coba lihat dulu bisnis modelnya itu seperti apa. Dan dari situ baru kita bisa bilang, ini lebih baik offline aja, ada online-nya, atau lebih banyak online-nya tapi tidak usah secara offline. Oke, yang terutama itu harus tentukan bisnis modelnya ya, seperti apa. Oke, next. Kita dapat pertanyaan lagi dari Hernisa Aulia Hafiza dari Jakarta. Apa bisnis online itu bisa dimulai dengan modal yang kecil? Dan bagaimana agar tidak takut dengan persaingan dalam bisnis online? Bisa banget karena untuk Sula contohnya, modal kami dulu kecil banget. Kami cuman kayaknya bermulai dengan mungkin 20 kalung saja, tidak banyak-banyak sekali. Dan kami coba testing the market, jualan lewat Instagram, ada yang beli apa enggak. Jadi sebenarnya di market seperti Indonesia, di mana konsumen itu banyak, dan memang behavior-nya kita senang banget mencoba sesuatu, setidaknya sekali saja, itu potensinya besar sekali. Dan satu lagi harus diingatkan, saya pernah nih mendengar ada orang bilang, kalau untuk pembisnis pertama itu jangan mikirin kompetitor karena mungkin lebih potensi untuk kita menggagalkan diri sendiri itu lebih banyak daripada kompetitor menggagalkan kita. Jadi kita pikirin dulu nih diri sendiri, kita lihat dulu bisnis sendiri, bisa nggak sih kita kembangkan sampai sukses. Nggak usah mikirin kompetitor dulu sampai nanti kalau kita udah lebih mapan. Oke. Nah, ini banyak banget nih Next Geners yang ingin bertanya lagi sama Mbak Tessa. Ini ada dari Suwandi. Salam kenal, saya Suwandi dari Indonesia Startup Academy Medan. Izin bertanya, bagaimana tips dan trik memilih partner bisnis online yang tepat, yang bisa kolaborasi, bisa lancar dan juga produktif? Wah, ini partner bisnis online. Contohnya seperti platform seperti Shopify atau partner orangnya nih. Itu yang ditanyakan lebih dulu. Kalau ingin berbicara tentang partner, intinya platform-platform atau tools online yang dapat digunakan, ya coba cari perbandingan antara produknya cukup apa enggak untuk yang kalian mau, dan juga harga, dan juga mungkin reliabilitas ya, bisa dilihat dari reviewnya sendiri. Kalau kita ngomong partner, intinya orang atau co-founder, mungkin berbeda lagi. Harus memilih seseorang yang skill setnya beda, tetapi complementary. Jadi contohnya, co-founder saya, Moses, memang jago sekali di produk dan di segi berbicara dengan investor. Sedangkan kalau saya lebih kuat di bagian angka. Nah, itu complementary kan, karena saya bisa ngurusin operasional, mengurusi bidang accounting finance-nya, sementara dia mengembangkan produknya. Jadi mohon maaf, jawabannya jauh banget, tergantung pertanyaannya artinya apa. Oke, kalau partner perorangan itu sepertinya mirip-mirip kayak mau milih pasangan hidup ya, yang bisa melengkapi kita ya Mbak Tessa. Betul. Oke, ini kita ada pertanyaan lagi dari Kori Mariana Siagian. Apa strategi Sendit supaya tetap eksis ketika mungkin secara berjalannya waktu, mungkin butuh inovasi atau terjadi perubahan market? Nah, ini strategi dari Sendit kayak gimana nih, Mbak? Wah, pertanyaannya dalam sekali. Kalau dari segi startup itu nasihat yang paling baik yang pernah saya dapatkan dari investor. Banyak perusahaan startup itu bagus sekali mereka dengan impian Horizon One mereka. Jadi apa yang harus dikembangkan sekarang? Terkadang juga banyak co-founder yang bisa memikirkan 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan kita maunya kayak gimana? Horizon 3 stuff. Jadi impiannya tuh banyak. Tetapi kebanyakan startup itu mereka lemah di Horizon 2 stuff. Jadi apa itu? Produk apa yang harus dikembangkan 2-3 tahun ke depan? Nah, sebagai co-founder, tugasnya kami apa? Kami harus selalu memikirkan pada saat tim kami menjalankan Horizon One stuff, jadi Horizon 1, produk yang sudah ada sekarang, kita mikirin nih, what is the next thing? Harus bisa berencana juga Horizon 2-nya 1 tahun, 2 tahun lagi, produk apa lagi yang akan hit di market. Jadi, gimana kita tetap
tetap kekinian lah ya. Nah, kita harus coba bereksperimen. Jadi tips saya ya kalau misalkan kalian berbisnis sebagai co-founder, pikirkanlah 1-2 tahun ke depan, nggak mungkin kita hanya bisa sukses dengan produk yang ada sekarang aja. Selalu pikirkan what's next di 1-2 tahun ke depan. Oke, mungkin seperti yang Mbak Tessa udah sempat jelaskan juga sebelumnya di presentasi, kita harus bisa membaca kemauan dari pasar itu kayak gimana ya. Nah, ini ada pertanyaan mungkin mirip-mirip dengan pertanyaan yang sebelumnya, Mbak Tessa, dari Aiman Bayu dari Jakarta. Buat UMKM, gimana caranya jadi user Sendit dan apa value yang akan didapat? Ya, ini berarti saya promosi sedikit ya. Kalau misalkan mau menggunakan Sendit, silakan aja ke sendit.co. Bisa langsung sign up di dashboard, nanti langsung bisa mendaftar secara online, bahkan tidak perlu berbicara dengan siapa-siapa, tinggal siapkan dokumennya, di-upload, kalian langsung bisa mulai. Nah, dari segi UMKM sendiri, manfaatnya apa? Platform kami memang gampang sekali untuk digunakan. Jadi, biarpun kalian nggak punya orang IT, contohnya, nggak bisa integrasi untuk payment, kalian bisa langsung sign up, login ke dashboard, bikin invoice secara manual, dan bahkan bisa menerima pembayaran lewat WhatsApp ataupun Instagram dan sosial media. Karena kita menyediakan invoice link ya, yang gampang sekali untuk digunakan. Oke, caranya mudah sekali ya Mbak, bisa sign up secara mandiri ya. Nah, ini next ada pertanyaan dari Farhah Yusriyana Zatin. Hai Kak Tessa, salam kenal. Izin bertanya, apakah ada mindset yang harus ditanam untuk menjadi seorang pebisnis? Ya, mindset untuk pembisnis menurut saya pertama kita itu harus mindsetnya siap mental. Nggak akan bisa di bisnis manapun semua berjalan secara smooth setiap hari. Harus selalu siap bahwa suatu waktu pasti sesuatu akan terjadi di mana kita harus sigap untuk menangani permasalahan tersebut. Kedua ya prinsipalnya harus bisa kuat dengan memikirkan oke, cara mengambil keputusan gimana, saya pakai logika apa. Kalau misalkan sudah siap dengan hal itu, jika ada permasalahan pasti kita bisa terus tetap menjalani. Tapi intinya kembali lagi harus ada attitude yang never give up sih ya, karena challenge untuk berbisnis itu memang besar sekali. Oke, harus tangguh, kuat mental, dan pantang menyerah ya untuk memulai bisnis. Oke, next kita dapat pertanyaan lagi nih dari Muhammad Ben Fikri. Hai Kak Tessa, salam kenal, nama saya Ben Fikri. Mau bertanya, saya mau membuka usaha minuman nih, tapi saya lihat udah banyak usaha minuman lain dan udah banyak yang sukses dalam jualannya. Nah, pertanyaannya, apakah masih ada kesempatan untuk menyaingi bisnis-bisnis lawan? Oh, kesempatan tuh selalu ada kalau kita bisa mencari niche-nya ya. Contohnya perusahaan kopi udah banyak banget di Indonesia. Kok kopi kalian bisa sukses? Karena mereka dapat menemukan niche-nya. Jadi kembali lagi, coba dipikirkan minuman apa sih yang mau disediakan di market itu adanya apa aja. Oke, carilah customer. Ini beda apa enggak? Kalian senang apa enggak dengan minuman ini? Kalau memang mereka bilang yes, ya itu kesempatannya ada. Oke, intinya kita harus kreatif, putar otak gitu ya, cari cara gimana biar jualan kita bisa punya nilai yang berbeda di market agar banyak peminatnya ya Mbak Tessa. Betul. Ini ada pertanyaan saat ini dari Wurik Andreani Nurizah Eka Putri. Selamat siang Kak Tessa, saya mau tanya, kalau kita mau mulai bisnis sesuai passion kita, namun ternyata tidak menarik untuk konsumen, jadi kita harus keluar dari passion kita itu sendiri, itu gimana caranya agar kita bisa tetap enjoy? Wah, kalau di dunia startup itu ada yang namanya pivoting ya. Jadi contohnya Sendit, pertama kali kita mulai itu kita sebenarnya peer-to-peer wallet nih, bukan payment gateway. Tapi karena kami melihat demand pasarnya itu memang lebih ke payment side, kami namanya pivoting. Jadi memang terkadang kalau kita berbisnis passionnya satu, ternyata ada demand di tempat lain, itu nggak apa-apa. Karena menurut saya sebagai entrepreneur, ini pengalaman saya sendiri ya, untuk saya passionnya itu memang untuk membangun sesuatu yang dipakai banyak orang, bukan hanya produknya sendiri. Jadi mungkin biarpun kalian harus pivot, bukan berarti bukan passionnya lagi ya. Kalau
saya bisa bilang entrepreneurship atau pembisnis itu journey-nya yang important, yang penting ya. Jadi perjalanan pengalamannya juga. Jadi tetap enjoy aja pasti. Oke, nah next ini ada pertanyaan yang menarik juga nih Mbak Tessa dari Agnes Magdalena. Halo Kak Tessa, bagi tipsnya dong kalau kita mau coba usaha sendiri, tapi kita juga mau sambil kerja kantoran, apakah ini memungkinkan? Tentu memungkinkan sekali, karena saya juga sudah mencoba. Tetapi kalau kayak begitu, kembali lagi harus cari partner juga nih yang bisa mendukung. Kalau semua dikerjakan sendiri, ntar yang ada begadang terus, nggak pernah tidur lagi, nggak pernah istirahat ya. Tapi kalau memang ini sesuatu yang pengen benar-benar dicoba, saya selalu bilang coba aja dulu. Dan kalau memang mungkin cari orang yang bisa membantu juga. Kalau memang belum menemukan partner yang tepat, mungkin kita bisa membantu, kita bisa mencari satu helper lah, membayar seseorang untuk kerja juga, untuk membantu mengembangkan bisnis tersebut. Jadi karena kalian udah bekerja, jangan sampai merasa, waduh minder, nggak bisa nih saya bikin side hustle. Oke, intinya harus cari partner yang bisa membantu melengkapi dalam menjalankan bisnis itu biar kita nggak kewalahan sendiri. Betul. Nah, ini ada pertanyaan dari Cindy Stephanie Gisela. Hai Kak Tessa, apakah lebih baik memulai bisnis dengan profit kecil, kuantitas banyak, atau profit besar, kuantitas kecil? Wow, kembali lagi menurut saya itu tentang demand juga sih, dan tentu aja tentang sustainability untuk bisnisnya. Kalau misalkan profitnya kecil tapi jualannya banyak, kita harus bertanya, produk ini tetap dapat berkembang nggak supaya operasionalnya bisa ketutup, bisa membayar diri sendiri, dan bisa menguntungkan juga. Kalau misalkan yang dijualnya sedikit tapi profitnya besar, ya kembali sama juga, ini bisnisnya sustainable atau tidak. Jadi mungkin itu cara melihat approach untuk bisnis yang lebih benar ya. Ini bisnisnya sustainable apa enggak, bisa tetap berkembang apa tidak, apakah dapat menutupi semua biaya operasional. Oke. Nah, Mbak Tessa, saya mau tanya nih, kalau untuk membangun bisnis yang sustainable itu artinya dalam apa ya, agar bisnis kita ini bisa bertahan mungkin dalam jangka waktu 5 atau bahkan 10 tahun ke depan, ini apa saja sih yang perlu diperhatikan? Wah, pertanyaan yang berat juga. Ya, pertama mungkin sustainability itu, ini namanya juga bisnis ya. Berarti intinya kita pikirkan lagi modalnya cukup atau tidak. Kalau misalkan kita melihat bisnis ini tadi seperti yang tadi, jualannya banyak, tapi mungkin marginnya kecil. Kalau misalkan tetap aja kita harus menuangkan uang terus, mungkin itu nggak akan sustainable. Ini kalau dari kita ngomong segi pemasukan modal ya, mungkin ini sedikit dry. Itu satu. Kedua, kita harus memikirkan produknya sendiri. Kalau misalkan kita menjual produk ini 10 tahun lagi masih tetap bisa dijual apa enggak, 5 tahun lagi masih bisa tetap dijual apa enggak. Kalau misalkan ini hanya niche produk tapi ini produk kekinian, 1-2 bulan gitu udah, berarti kita harus udah siap lagi dengan produk berikutnya. Kalau misalkan nggak ada ya mungkin bisnis ini nggak sustainable ya, karena ya kalau udah begitu udah kelewat ya udah gitu. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi Mbak Tessa dari Eko Angga Suparno. Bagaimana caranya agar usaha dapat berkembang dan gimana nih solusi untuk menghadapi persaingan dalam usaha? Oke. Bagaimana usaha bisa berkembang kembali ke produk menurut saya ya. Kalau kita menemukan produk yang pas, pasti semua orang akan mencoba menggunakannya dan kita akan terus berkembang dengan pesat. Jadi kembali lagi kita harus melihat market demand, melihat mereka ini tertarik dengan produknya atau tidak. Kalau bisa seperti itu, pasti kita akan terus bisa sukses. Oke, nah Mbak Tessa ini pesan apa sih yang bisa Mbak Tessa sampaikan mungkin dari pengalaman yang udah Mbak Tessa lalui dari mulai pertama kali melangkah di dunia bisnis, kemudian merasakan jatuh bangunnya, ini apa nih yang ingin di-share dengan Next Geners? Ya, pertanyaan yang bagus sekali ya. Pertama, attitude-nya kalau ingin berbisnis itu memang harus never give up ya. Jadi kita memang pasti tidak ada bisnis yang tidak ada tantangannya. Kita harus siap mental. Tapi kalau misalkan kita bisa kuat, pasti bisa dijalani. Terus kedua, ini yang paling penting, ya, saya selalu mengulang-ulang. Jangan lupa berbicara dengan customer kalian. Kalau cuma berangan-angan aja atau mempunyai ide di otaknya kita sendiri, tapi kita nggak pernah ngobrol sama customer-nya, nanti pasti kita tidak bisa sukses.
building what customers want itu kedengarannya seperti niche banget, seperti klise ya, tapi itu penting sekali. Kenapa seperti itu? Karena saya sering banget mengalami kegagalan, dan kebanyakan kegagalan itu karena produk yang disediakan itu tidak sesuai dengan apa yang diminati oleh pasar. Jadi itu adalah nomor satu. Coba ngobrol dengan customer kalian. Saya selalu bilang dengan anak-anak di Sendit, kalau kita tidak bisa in touch sama customer, pasti kita akan mati. Jadi jangan lupa, selalu pikirin customer maunya apa. Coba fight for the customer. Itu mungkin pesan yang paling penting dari saya. Oke, intinya never give up, terus mau terus belajar dan harus pintar-pintar mencari atau melihat peluang dan juga permintaan dari pasar agar bisnis kita atau brand yang akan kita bangun ini bisa sustainable ya Mbak Tessa. Oke, Mbak Tessa ini makasih banyak udah nge-share banyak banget insights, pengalaman dan juga pelajaran yang Mbak Tessa dapatkan dari memulai bisnis. Tadi udah disebutkan banyak banget ini background dari Mbak Tessa sebelum memulai bisnis finansial, udah memulai bisnis di food and beverage, kemudian juga clothing. Makasih banyak Mbak Tessa atas waktunya dan pengalaman yang udah dibagikan bagi Next Geners hari ini. Terima kasih, sama-sama. Oke, nah Next Geners semoga tadi sharing session kita dengan Mbak Tessa Wijaya, COO dan juga co-founder dari Sendit ini bisa memberikan inspirasi ya untuk Next Geners dan juga bisa mendapatkan ilmu, lalu udah tahu nantinya apa sih tips dan trik dan langkah apa yang harus diambil ketika Next Geners akan memulai bisnis atau juga side hustle gitu, sampingan bisnis sambil kalian menjalankan profesi utama kalian mungkin sebagai pekerja kantoran dan lain sebagainya. Nah, tadi di awal juga aku udah sempat janji ya akan ngasih hadiah nih e-wallet sebesar Rp200.000 kepada Next Geners yang mengirimkan pertanyaan terbaik. Nah, kira-kira siapa nih yang jadi pemenangnya? Yang berhak mendapatkan e-wallet senilai Rp200.000 adalah Next Geners atas nama Berlian Robani. Yeay, selamat dapat hadiah 200.000 e-wallet. Nanti tim kita akan menghubungi kamu untuk pemberian hadiahnya. Dan Next Geners, jangan kemana-mana. Nanti kita masih akan lanjutkan sharing session dan juga diskusi kita soal bagaimana nih menjadi pemimpin di dunia digital di breakout session kedua nanti yang akan dimulai pukul 15.00. Saya Anggita Wulandewi undur diri, sampai jumpa nanti sore.